Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, wa ba'd. Jamaah sekalian, mari sebelumnya kita mulai pelajaran ini, kita bacakan surat Al-Fatihah buat guru-guru kita, para muallim, para sesepuh kita, para habaib, orang-orang tua kita, wabil khusus yang telah mewakafkan tanah ini untuk pendidikan, ta'lim, untuk salat, untuk ibadah, biwasilati hadha ta'lim lil Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah sekalian, kita melanjutkan lagi pelajaran di kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah li Salikit Tariqil Akhirah. Faedah-faedah atau nasihat-nasihat yang dipilih untuk berjalan menuju akhirat. Sekali lagi, kitab ini disusun oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun yang diambil dari kutipan-kutipan yang termuat dalam nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Saya nggak tahu mulai kemarin batasnya sampai mana. Coba kita mulai dulu kali ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fil hadits alladhi akhrajahu al-Imam Ahmad fi musnadihi, di dalam kitab hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad wa ghairihi an Ibn Mas'ud, dari Ibn Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum, wa inna Allah azza wa jalla yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib, wa la yu'ti ad-din illa liman ahab, faman a'tahu Allahu ad-dina faqad ahabbahu. Sesungguhnya Allah telah membagi kalian akhlak kalian, kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah telah membagikan juga rizki-rizki kamu. Wa inna Allah azza wa jalla yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia itu kepada yang disuka atau enggak ada yang disuka juga. Wala yu'tid din illa liman ahabba, kecuali Allah tidak memberikan ketaatan. Ad-din di sini bukan arti agama. Ketaatan juga, ad-din itu pasrah, itu ketaatan. Illa liman ahab, kecuali bagi orang yang lebih dicintainya. Faman a'tahu Allahu ad-din faqad ahabbahu, maka sungguhnya ketika Allah memberikan dia ketaatan, yaitu ad-din, faqad ahabbahu, maka sungguhnya Allah lebih mencintainya. Belum ya tandanya sadeh? Kayaknya belum ya. Iya, ini repotnya satu kitab pindah taklim gitu. Ada dua taklim. Artinya gini, bismillahirrahmanirrahim, Allah membagi kita akhlak ini seperti juga Allah membagi rezeki kepada kita. Akhlak itu berarti dibagi, kita mendapatkan akhlak itu enggak langsung orang bilang dari karakter, dari apa, enggak. Sesuatu itu kuat mentalnya itu bukan juga dari makanan. Sesuatu orang itu cerdas juga sekali lagi bukan dari makanan.
Orang suka bilang itu makan ini nih biar cerdas, makan ini. Enggak juga, bukan itu satu-satunya ukuran. Kalau kita lihat para sahabat-sahabat Nabi itu yang cerdas-cerdas, itu makannya sederhana. Ali bin Abi Thalib contoh sebagai dijulukin intelektual anak muda pada saat itu. Dia makannya roti kering. Bahkan beberapa orang berusaha untuk katanya yudahin, meminyaki supaya lembut. Tapi dia enggak. Tapi apakah kemudian enggak cerdas? Cerdas banget. Apakah enggak kuat? Siapa yang bisa mengalahkan Amr bin Abdi Wud dan Marhab ibn Abi Marhab, Ali bin Abi Thalib? Banyak sahabat, Sa'ad ibn Abu Waqqas, Khalid bin Al-Walid, Ibn Abbas, cerdas-cerdas, makannya sederhana. Dia kan beliau semua para sahabat kan dikenal dengan hidup zuhud. Zuhud itu sangat sederhana, cukup udah. Bahkan Nabi SAW pernah, ya ini ya mungkin udah kesekian kali ulang, didatangi dokter yang luar biasa, dihadiahi dari Bani Gipti di Mesir. Ini dokter sibuknya luar biasa menangani pasien karena dia banyak, akhirnya top pengalaman. Dihadiahkan ke Nabi ke Madinah. Sampai di Madinah nganggur, nggak ngapa-ngapain tuh dokter. Dia kadang sakit ini. Nanya Nabi, ini kasarnya gini, ini anak pulang aja ya? Gabut di sini nih. Ya, kata Nabi. Ditanya keheranan, kenapa para antum sahabat-sahabat itu sehat luar biasa? Sekali lagi bukan dari makanan, apa di pola yang diatur. Nahnu qaumun, kami adalah satu kaum yang mana kami ajarkan la na'kul illa naju wa idza akalna lam nashba. Kami adalah satu kaum yang apabila makan tuh baru makan kalau lagi lapar aja. Wa idza akalna lam nashba, apabila udah lagi makan enggak sampai kekenyangan. Enak kan polanya tuh. Udah diajar sebenarnya, kita udah punya tuh. Kalau belum bertahap belum, wah, masih jari-jari, matanya liar tuh kemana. Wah, itu belum sah tuh. Ya, minum teh hangat keringetan, ini mah belum sah itu. Nah itu dia. Kayaknya kita wa idza akal dalam nasba, apabila makan kayaknya belum kenyang. Kalau kita ngerti ini belum kenyang. Kalau Nabi bilang nggak sampai kekenyangan. Jadi makan tapi nggak sampai kekenyangan. Kalau kita apabila makan belum kenyang. Kalau belum kenyang makan terus gitu. Nah itu dia. Kecerdasan juga itu kekuatan mental. Nah kecerdasan itu juga bukan hanya semata-mata dilahirin dari gen keluarga. Karena semua di nilai-nilai pendidikan juga, arti pendidikan tuh ada stakeholdernya, ada tempatnya, ada rumah, ada lingkungan, ada sekolah, ya, yang mana bertiga itu adalah membentuk, disebut dalam bahasa Arab bi'ah, al-bi'ah, kita sebutnya adalah stakeholder. Jadi di mana lingkungan itu yang mendidik. Jangan ukuran di mana kita sekolahin, tapi juga yang harus diperhatikan di rumah dan lingkungan kita itu seperti apa. Jangan kita langsung teriak ini padahal kita udah masukin di pesantren ini, padahal udah pendidikannya bagus, padahal udah bayarnya mahal. Anaknya begitu aja tuh, bukan itu. Dia lupa perasaan dia adalah pendidikan itu cuman sekolahan, tapi lingkungan dan rumah juga pendidikan. Kalau umpama sampai di sekolah bagus, ini bagus, diajarin, umpama ya dari kecil lah kita ambil. Anak kita diajarin Iqra, diajarin ini, pendidikan. Terus kita teriak-teriak, kenapa ini enggak pintar-pintar? Bisa jadi karena lingkungan kita enggak, kalau lari itu estafet ya, enggak dilanjutin.
pendidikan yang ada di sekolahan nggak dilanjutin di rumah. Perasaan kita ini pendidikan urusan para asatid atau asatidah. Ya. Ketika ada himbauan-himbauan, protes-protes ini di depan itu anak, guru jadi nggak wibawa. Gimana tuh anak mau menghormati guru kalau orang tuanya lagi bayangin umpama orang tuanya di mobil gitu, sama suaminya nyetir, istrinya dapat, si ibu dapat WA, tolong anak-anak, bisa jadi itu himbauan-himbauan kan namanya juga sistem, kadang ada yang sempurna, ada yang nggak sempurna, tinggal kita menyikapinya. Lihat tuh, lihat ini sekolahan nih ngadain ini lagi, ini guru-gurunya ngapain, ngomongnya depan bapaknya, anaknya lagi lupa, lagi di belakang lagi mangap gitu. Ya, gimana kita bisa mau mendidik anak kita dengan baik sedangkan kita lagi dalam tanda kutip gibahin gurunya bisa-bisan? Nggak bisa. Ini ada guru yang ini nih, kayaknya baru pindah tuh. Masa gini, dia bangga menceritakan orang tuanya lagi berantem sama gurunya. Dia ngomong gini, kita ngomong gini aja, oh diam dia tuh. Akhirnya tuh anak nggak wibawa. Pas ngeliat guru, dia terekam tuh omongan-omongan ibunya. Atau dia bisa ngomong ke anaknya, kalau ibu gua dia nggak suka tuh ini rapi. Terus kita ngarepin pendidikan bagus. Terus kita udah kita ngajarin nggak bener, pas udah nggak pinter diomel lagi tuh sekolahan. Heran sekolahan di situ nggak bagus-bagus akhlaknya, padahal yang membentuk tidak bagus adalah qas sama akhlakakum. Sian kita nih nggak tahu ya gimana ya. Masih lama kayak kita ngomongin akhlak sama bangsa itu, masih lama. Yang nafsirin banyak-banyak. Ini begini segala macam ya. Itu dia dari stakeholder. Yang berikutnya bukan cuma rumah, lingkungan. Lingkungan ini gimana kita memperketat gak untuk bergaul dengan lingkungan yang memang nggak mendidik. Kalau kita biarin aja, kalau kita sekedar basa-basi ngomelinnya doang, ayo keluar lagi ngapain sih? Bentar ini kita baca koran lagi, coba WA lagi, nggak serius gitu. Nanganinya hancur. Kalau nggak main kuat-kuatan sama anak itu hancur. Itu sambil buka WA atau baca koran gitu, ngapain sih keluar lagi? Ya sebentar. Anak tuh sebentar sambil buka pintu, nggak sambil ngelihat orang tua. Bentar, duduk. Duh, tuh gimana sih tuh? Gitu doang, ngeluh. Jadi nggak ada keberanian dalam ngambil sikap apa itu, nggak bisa. Ya, harus ada kekompakan. Ya, yang mana satu sama lain satu suara. Kadang yang satu suaranya udah bagus, udah ini nggak didukung. Ya biasanya ya, yang biasanya ngasih boleh mulu tuh istri ya. Ngasih istri udah nggak apa-apa sekali-sekali ini, sekali-sekali terus. Bukan setiap, itu mah setiap hari, bukan sekali-sekali itu. Udah sekali-sekali ini. Siang dia liburan gitu. Jadi ada tuh orang pesantren pulang, anaknya nggak sholat. Bapaknya bilang, loh ini gimana anak pesantren? Pokoknya bapaknya cerita lah. Kita kan pesantren nih, bapaknya cerita. Nggak tahu istrinya sok bijak. Perasaan dia paling bijak di antara, dia lebih bijak daripada tokoh-tokoh mazhab lah. Ya. Tiba-tiba dipegang suaminya, udah kesian, dia kan liburan, sesekali dia istirahat. Sholat dianggap kayak kerja rodi. Udah istirahat dia, kesian di pesantren kan dia udah sholat, udah bangun malamnya tepat ini, udah kesian istirahat. Itu udah nggak bisa itu. Nah itu pendidikan tuh, keluarga harus ada satu suara, satu ini.
baru terbentuk qasama akhlaqakum, akhlaknya baru terbentuk, dibagi di situ. Terus wa anna Allah azza wa jalla yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah ini memberikan dunia kepada yang Allah suka atau yang Allah nggak suka. Maksudnya apa? Supaya kita jangan mengukur orang yang kaya itu perasaan yang dicintai sama Allah, perasaan dia yang mujur, perasaan Allah lagi menganugerahi dia rizki. Bukan itu, salah tuh. Makanya kita akhirnya sering dengar di dalam pembicaraan mungkin di tongkrongan, obrolan, nanti tercetus omongan apa? Iya heran ya, padahal dia ini, tapi dia dapat rizkinya bagus tuh, rizkinya bagus. Perasaan kalau dapat duit banyak dianggapnya itu dapat rizki dari Allah. Padahal belum tentu. Allah bilang kok, kata Nabi, yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Nggak peduli dia Allah tuh mau suka sama dia mau kagak suka, diberi itu dunia. Kenapa tuh Bib? Ya emang bukan ukuran bagus dunia. Karena dunia tuh kaya dan tidak kaya itu bukan ukuran tuh berarti Allah lagi sayang dia, bukan. Biasa aja. Ya ente kerja keras kaya. Enggak, ya udah kagak, selesai. Jadi bukan ukurannya di situ. Enggak, bukan itu. Tetapi yang diberikan sama Allah adalah wala yu'tid din illa liman ahab. Allah tidak akan pernah memberikan ketaatan itu kecuali yang Allah suka. Baru tuh keberagamaan. Jadi kita bisa bangun subuh, bisa hadir di majelis di saat maghrib menjelang isya, kita bisa hadir jalan pada kuliah subuh jauh-jauh kemana. Itu nikmat justru yang dikasih sama Allah. Nggak dipilih orang nggak sembarangan tuh orang dapat keistimewaan gituan. Itu yang justru luar biasa dianugerahi sama Allah. Tapi kita ini perasaan yang namanya kehebatan, yang namanya nikmat itu perasaan ukurannya di dunia mulu, bukan ukurannya di agama, keberagamaan, bukan. Kita selalu ngukurnya begituan. Oh, terdapat orang kaya lagi dapat ini, oh emang Allah sayang kali sama dia gitu. Jadi ukurannya gituan mulu. Padahal kalau mau ukuran-ukuran sayang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kekasih Allah. Tapi lihat, Nabi diberi kekayaan enggak? Apakah Nabi mau kaya enggak? Nabi memang ditawari kekayaan. Tapi apakah Nabi mau enggak? Nabi ingin mencerminkan bahwa itu adalah bukan ukuran orang mulia. Mulia dan tidak itu bukan diukur dari situ. Bisa jadi ada orang kaya memang mulia, tapi bisa jadi bukan karena dari itu yang diukur. Jadi sekali lagi bukan yang dimaksud dengan itu. Nah sekarang Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu pernah mengibaratkan kayak begini. Kita disuruh jalan sama orang itu. Ya, ada orang yang rewel, ada yang nyebelin, apa segala macam. Kita pasti yang satu lagi orangnya baik. Kalau jalan-jalan dia bantuin kita, tas kita dibantuin, diangkatin apa segala macam rapi. Ketika kita disuruh milih, pasti kita akan memilih orang yang bantuin tas kita, yang layanin kita. Jadi bapak nih, nanti di travel masuk, disuruh pilih, ya Pak, mau paket mana Pak? Oh iya, ini akan ditemani sama dipandu oleh guide nih. Nah, yang satu ini Pak, guide-nya orangnya rewel, nyebelin, ente harus jagain dia. Terus kalau makan ya traktir Pak dia ya. Ini ini guide apa apaan nih? Ya, nah, yang satu lagi Pak, paket kedua, orangnya ngebantu, dia ngasih arahan, Bapak perlu apa-apa dia sigap, Bapak dijagain terus, ini, ayo pilih yang mana Pak?
Ya milih yang kedua. Oh kita gila tuh kalau milih yang pertama tuh. Mama jalan-jalan kayak begitu. Itu sama. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ada yang dua kita disuruh milih. Cuman kita kebanyakan tetap milih yang kedua. Milih yang pertama. Pertama al-mal wal ilmu. Harta sama ilmu. Ya dia bilang, kata Sayyidina Ali, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik, lebih utama daripada harta. Al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu jagain kamu. Di akhirat kita dijagain sama ilmu sampai kita selamat menuju Allah Subhanahu wa taala. Di dunia juga begitu. Dunia ilmu jagain kita. Ya. Kita di mana-mana kita pernah, anu pernah cerita loh, anu pernah ke beberapa tempat. Padahal kita bisa dikatakan bukan punya ilmu, cuman sekedar ada beberapa kalimat kita bisa baca. Kebetulan kita pernah ini, pas lagi datang tuh ke satu tempat, niatnya mau jalan-jalan, tiba-tiba dengar, sini, coba bisa ke sana nggak? Sana. Kita ngisi beberapa di sekolahan apa segala macam. Wah kita akhirnya jadi itu dikasih tempat istimewa di situ. Nah itu di al-ilmu yahrusuk. Wa anta tahrusul mal. Ente jagain harta. Tadi ilmu jagain kita. Kira harta itu kita jagain. Ente punya mobil, mobil lah contoh ya, harta paling apa? Rumah sama lah. Rumah antum orang yang belum dapat rumah masih ngontrak, pengen dia punya rumah sendiri. Perasaan kalau udah punya rumah sendiri selesai problem. Ya kelihatannya kan gitu. Selesai udah masalah. Masih ngontrak nih. Dia lupa. Orang kalau udah punya rumah sendiri dikira emang udah selesai. Belum. Itu perawatan tahunan ada tuh. Belum nanti internetnya copot, ada yang ininya lah, ada asbes sedikit lagi mau ini rombak. Kalau nanya tukang ada aja tuh, jebek mulu. Wah ini kayaknya rapuh deh, 2 bulan lagi runtuh. Dan nanya, ini kayaknya ada aja udah. Salah nanya ente. Kayaknya ini enggak sekalian ininya nih, kan ininya habis duit kita tuh. Dikira udah punya rumah sendiri, belum selamat itu. Perawatan tahunan ini segala macam, belum nanti airnya. Air juga ini, wah, udah mulai bunyinya. Wah, perawatan tahunan ada. Ente jagain tuh harta tuh baru rumah loh. Apalagi bicara mobil. Cara mobil belum servis juga, ganti oli, belum pajaknya. Kebingungan, ente nggak pakai, tetap bayar pajak. Ente pakai terus, ente sayang kilometer. Kata temen anak, ini mobilannya alhamdulillah, anak jarang pakai nih. Anak rawat terus, emang rugi ente. Ente berarti ngejagain, ngerawat buat orang yang beli. Itu orang mau beli, dijagain begitu, dirawat. Ya dirawat sih, fadhol lah. Sampai nggak dipakai takut kilometernya naik, berarti ente top. Berarti ente cinta sama yang beli mobil ente itu. Paling kilometer ditawarin berapa? Kilometer berapa? Asal sekedarnya. Oh iya. Nggak jadi masalah. Cuma kita takut digertak apalagi gituan. Oh gitu. Cacatnya dilihat ini nggak selesai, tetap ente bayar itu tahun. Kita jagain itu harta, tapi kita tetap aja giliran ilmu yang jagain kita nanti buat kita pinter kagak dipeduliin. Itu ajib manusia ya. Al ilmu yazku 'ala al infaq. Ilmu itu bertambah terus kalau kita kasih
ke orang kalau kita keluarin. Ya, ana yang bapak ngajarin Al-Fatihah sama kulhu, ngajarin ilmu ginian bapak nih. Ya, kasih. Itu ingatannya malah kuat. Ketika lagi ngomong tempat lain lagi, iya inget, kebayang tuh ngomong apa aja. Nambah lagi, makin diomongin makin banyak lagi, makin banyak. Ilmu justru berkembang makin banyak ketika kita keluarkan. Harta kita keluarin makin habis. Coba, udah dikasih tahu begini Mas Nari, kita mau milih mana? Ya milih tetap harta. Wal malu tanqusuhu bin nafaqah. Harta itu berkurang kalau kita keluarkan. Al ilmu hakimun. Ilmu itu akan menjadi pengacara kalian nanti kata di akhirat. Jadi Ali nyampe sampai situ ya pikirannya. Ilmu akan belain kita. Wah ini begini, ini itu benar-benar. Sedangkan wal malu mahkumun alaih. Ilmu itu jadi terdakwah nanti. Harta. Maaf. Untuk punya harta di mana dikeluarin? Ini gara-gara harta banyak banget. Giliran ilmu enggak? Oh ente nuntut ilmu, fadhal, masya Allah, dihargain. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sampai dikata itu dia yang sampai akal dan hati itu diisi dengan ilmu. Lihat deh, nggak ada masuk neraka. Yang justru yang masuk neraka yang nyesal, dia punya telinga, dia punya mata nggak dipakai buat nuntut ilmu. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, coba dulu telingaku tuh dipakai untuk mendengarkan ilmu, mataku digunakan untuk membaca hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Mungkin aku nggak mungkin tercebur ke dalam api neraka. Ma ashabis sa'ir. Ya. Wal malu mahkumun alaih. Harta ditanya dari mana tuh ente dapat, keluarinnya kemana, dapatnya dari mana, ininya dari mana, banyakan mana ente keluarin, ya? Terus dikejar itu pertanyaan. Makanya beberapa hal ketika orang tuh sudah lupa dengan harta, dengan ilmu yang jauh lebih diutamakan. Nabi itu orang butuh ilmu, ya. Orang yang berkali-kali menganjurkan kita harus butuh ilmu. Kita bacain hadis lagi. Dalam riwayat wa kana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Al-Jailani, Al-Jilani. Kita menyebutnya Al-Jailani. Wa kana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu yaqul. Dulu kita lagi belajar di Timur Tengah nih, berkali-kali guru kita bilang wa qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada lagi ngomong gitu, perasaan Jailani deh. Itu Jailani mungkin orang Betawi kali ya. Jilani beda. Radhiyallahu anhu yaqul tara ali nurun azimun mala'al ufuq. Aku diperlihatkan ada cahaya yang besar yang memenuhi ufuk, langit-langit. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini wirid ahli tariqah. Udah luar biasa. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Summa tadalla fihi suratun. Gambar itu mulai, cahaya itu mulai turun berbentuk gambar. Kelihatan tuh, terbentuklah suratun itu terbentuk ya. Tunadi, manggil. Tunadi ini memanggilku, ya Abdul Qadir. Ana rabbuk wa qad halaltu lakal muharramat. Aku Tuhanmu. Aku telah halalkan apa yang menjadikan haram bagi semuanya. Fakultu, aku bilang, ikhsa ya la'in. Pergilah, menyingkirlah wahai yang terlaknat.
fa idza dzalika an-nuruz zalam, cahayanya kemudian padam. Wa tilka surah dukhanun, kemudian gambar itu hanya menjadi asap. Summa khatabani, kemudian ada yang memanggilku, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, najauta minni bi'ilmik bi amri rabbik, kau telah selamat, ya, minni dariku, bi'ilmik bi amri rabbik, kau telah selamat dariku dengan ilmumu atas perintah Tuhanmu, wa fiqhik, dan pengetahuanmu, bi ahwali manazilatik, karena pengetahuanmu dengan kedudukan yang kau miliki. Wa laqad adlaltu bimithli hadhihi alwaqi'ah 70 min ahli at-tariq, aku telah sesatkan sudah banyak orang, kata dengan ini kejadian, 70 min ahli at-tariq, dari ahli tarikat itu berapa banyak orang, 70 disesatkan. Faqultu lillahil fadl, hanya Allah keutamaanku. Udah selesai, kabur tuh. Nah kemudian ditanya, kaifa alimta annahu syaitan, dari mana ente tahu tuh kalau yang awal itu, yang ngomong, yang menggoda itu adalah syaitan? Qala yaqul wa qad halaltu lakal muharramat, ketahuan kalimatnya itu, halaltu lakal muharramat, aku telah halalkan apa yang haram bagimu. Itu dari mana kok cuman segitu doang? Syekh Abdul Qadir Jailani itu bisa tahu itu setan. Kenapa ya Syekh Abdul Qadir bisa tahu itu setan? Karena dari kalimat, bentuk kalimatnya itu udah nggak masuk akal dengan ilmunya dia. Kalau nggak dengan ilmu, wah nggak mungkin kita tahu tuh. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani tahu bahwa penutup syariat adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini aku sempurnakan. Berarti ditutup tuh pintu syariat. Masa kemudian ada yang model baru lagi bilang aku halalkan? Oh, nggak mungkin ada syariat baru. Karena Nabi itu khatamun nabiyyin, penutup dari para nabi itu Nabi. Nabi Muhammad, nggak mungkin ada hal-hal yang baru lagi. Itu yang pertama. Nah, ukuran akhlak dan tidak, kebenaran dan tidak itu dilihatkan dari apa yang diomongin. Ya, lihat. Oh, dia omongannya udah nggak benar. Sekarang kita ngelihat ada orang tuh umpama, ya, dibilangin apa segala macam, kagak sholat umpama. Kita ketemu ada orang nggak sholat, cuma dia berbicara tentang kebenaran, tentang ini, terus kita terpengaruh sama dia. Nggak bisa, ukurannya dilihat. Oh, dia nggak menjalankan syariat, dia nggak menjalankannya, tinggalin, nggak bisa tuh kita takwil. Oh, dia mah beda itu, wah, dia beda, ya, ada beda. Terus dilihat akhlak apa enggak. Kalau enggak akhlak, dia mau ikut siapa uswahnya? Kalau enggak, tinggalin. Oh, kalau dia sih ini, nggak bisa. Laqad halaltu lakal muharramat, itu udah jadi patokan. Artinya apa? Setiap yang melakukan syariat wal akhlak itu memang patokannya. Udah, patokannya cuma itu doang, dari Allah sama Nabi. Dia akhlaknya ikut Nabi apa enggak? Tutur katanya ikut Nabi apa enggak? Bagaimana Nabi memperlakukan, Nabi berperilaku kepada sahabat sama orang lain, ucapannya itu gimana dijaga Nabi. Itu patokannya. Bukan kemudian kalau dia mah beda, wah dia bukan Nabi. Kenapa jadi dia bisa beda? Siapa yang nyuruh dia, yang ukur boleh dia beda itu siapa? Nggak bisa. Yo.
Kita suka sering lihat ada orang itu kenapa dia begitu tuh, kagak sholat, apa umpama gitu. Ini ekstrim ya ukurannya. Dia nggak sholat atau segala macam. Oh dia mah beda, dia sholatnya di Mekah. Wah, di Mekah. Dia sholatnya di Mekah nih. Kalau di sini enggak. Mekah belum waktunya. Mekah belum waktunya dia udah sholat. Itu aneh juga memang. Ya. Jadi ukurannya itu dia syariat, ukurannya syariat, akhlak. Di luar dari itu, ya mohon maaf kalau kita nggak setuju, kayaknya nggak apa-apa deh. Tapi dia orang soleh, antum nggak percaya, Oh, itu dosa nggak? Ya, au juga sih, au juga deh. Ya bukan rukun iman, nggak apa-apa kan kalau nggak percaya. Bil ilmi sata'rif anna kalamahu dhalal au batil. Dengan ilmu Syekh Abdul Qadir tahu kalau ini perkataan salah. Ya, salah ini. Anda pernah ngomong, Anda bilang, Anda pernah tuh kayaknya ada ngomong, Bib, tuh orang ngomong begini, Anda bilang, Anda itu tuh nggak benar omongan begitu nih. Antum belum nyampe. Oh nggak apa-apa, nggak nyampe, bayangin. Itu belum nyampe, iya nggak apa-apa, nggak nyampe. Alhamdulillah anu kagak nyampe. Bila ini bisa ta'rif anna kalamahu batil. Kalah. Nah bisa jadi ini setan kan godain ada bermacam-macam level lah. Bisa jadi kita ini belum sampai Syekh Abdul Qadir Jailani, udah pasti lah, iya. Tapi datang orang-orang yang kayak model begini nih, godaan-godaan kayak begini, ya kita levelnya bisa jadi ada. Ada yang levelnya orang kita kagum sama dia, ini sama dia, orang kalau orang suci, orang baik. Karena kalau selama nggak ada riwayat, ada hadis Nabi, dia orang baik, kayaknya percaya nggak percaya nggak apa-apa deh. Kita hormatin dia karena dia memang orang alim, harus. Pemandu orang alim, kita hormatin, ya harus. Dia berakhlak, hormatin, ya harus. Dan semua orang harus kita hormatin. Tapi kalau ada pengkhususan, kalau enggak kita kena musibah, enggak hormatin dia, enggak setuju. Sama sekali. Kalau enggak, antum nanti rezekinya, emang dia yang nentuin rezeki apa enggak? Itu sering tuh. Nah ini kadang-kadang ada orang berbentuk dalam keadaan manusia ngomong kepada kita. Karena sering punya teman tuh yang pastinya ya teman-teman yang dulu kita sekolah bareng gitu, bukan sekolah agama. Itu sering ada orang cuman sampai dengan bangga dia ngomong, Bib, anak kata Ustadz Fulan, kata Kiai Fulan, atau kata Fulan, anak nggak usah kerja juga nggak apa-apa, anak bawain mobil apa segala macam kemana, tapi nanti rezeki datang begitu aja, anak suruh di rumah aja. Bayangin coba, mana ada bertentangan itu. Orang kerja itu disuruh memang perintah Allah. Kerja nyari nafkah, ngapain aja. Berkali-kali orang datang ke Nabi, ya Rasulullah doain ane biar kasih kampak, udah cari kayu coba. Ente yang cari penghasilan. Nih ente ane bawain ini, ente bawain itu. Dagangan Sayyidah Khadijah berkali-kali dikasih ke sahabat, ente dagang suruh ini. Ada orang bahkan tolak dunia kepada Ali bin Abi Thalib, dikabar Ali itu ada orang zuhud deh, dia udah nolak dunia. Di mana? Di situ. Ente kasih unjukan yuk. Kata Sayyidina Ali dalam riwayat itu sampai nggak pakai sendal ke situ, nggak pakai sendal, saking tergesa-gesanya mau ketemu itu. Ini Sayyidina Ali itu lagi. Kita tungguin. Sholat ini sholat. Assalamualaikum, dilihat, Sayyidina Ali, sahabat Nabi yang terkenal omongannya zuhud. Tanya sama Sayyidina Ali, ente deh nolak dunia? Ini zaman Sayyidina Ali ya? Oh iya, dia bilang.
Oh, ente nolak dunia. Oh, ente udah nggak mau dunia lagi? Enggak. Oh, saya lagi tanya, ente mau masuk surga, beramalnya di mana? Di dunia. Nah, salah deh. Terus wahyu turun di mana? Di dunia. Terus ente bakal masuk surga harus berbuat baik di dunia. Terus di Al-Quran bilang infaddu, disuruh wabtaghu min fadlillah, carilah keutamaan. Di mana tuh dicari keutamaan, cari rezeki? Di dunia. Ente tolak dunia, siapa yang ngajarin ente? Culun lagi dia. Tinggal nggak boleh. Artinya dia harus cari rezeki. Nah kita, ini orang udah tiba-tiba, anak kata kiai itu, anak nggak boleh kerja, Beb. Jadi nanti rezeki akan datang begitu aja, disuruh sholat aja. Wah, ngajarin tuh. Sama tuh kayak datang suratun tunadi, dia bilang, woi kau usah kerja, nanti uang. Siapa yang nentuin rezeki datangnya hari bekerja? Ya, bisa jadi itu datang kepada kita dalam bentuk nanti kau akan derajatnya akan mulia dengan zikir begini aja. Orang disuruh zikir begitu aja nanti derajatnya mulia. Enggak ada di Al-Quran, enggak pernah ada cerita begitu. Yang ada di Al-Quran justru tingginya derajat itu karena seriusnya nuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Itu kita sering begitu. Ini ukuran buat kita bahwa ilmu itu betul-betul utama dan tidak ada yang tidak utama kecuali ilmu. Kita baca lagi. Wa qala Fathun al-Musili, Syekh al-Musili rahimahullah ta'ala pernah berkata begini. Alaysa al-maridu idza muni'a at-ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Bukankah orang yang sakit, orang lagi sakit di infus, di apa, nggak dikasih makan, nggak dikasih air, nggak dikasih obat, mati ya kira-kira itu? Mati dia. Ini gara-gara minum jadi kita mau minum ya. Muridnya jawab, qalu bala. Oh iya, matilah kata. Kemudian Syekh Fathun al-Musili mengatakan, wa kadzalikal qalb. Hati begitu kata. Idza muni'al hikmata wal ilma thalathata ayyam yamut. Hati kalau enggak diisi dengan hikmah, nasihat-nasihat yang bagus dari ulama, ada hadis, ada Al-Quran, ada yang menyegarkan dia, ada yang membuat kecerdasan dia, mendewasakan fikiran dia. Thalathata ayyam, 3 hari batasnya mati. Kita lihat tuh beberapa teman-teman kita tuh yang kumpul berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun nggak ada ilmu, nggak baca. Mungkin bacanya WA kali ya, pagi-pagi tahu kali udah baca WA, nggak baca, nggak apa. Anda perlu ulang lagi mungkin di tempat ini. Indonesia adalah negara yang nomor 2 di dunia yang tidak pernah baca. Nggak ada, masyarakat jarang baca. Nomor 2 levelnya. Dan nomor 1 paling komentar. Komentar nomor 1. Baca nomor 2 dari bawah. Ini kalau di YouTube tuh kalau ada apa-apa orang Indonesia udah. Dan emang terdahsyat nomor 1, paling penuh, dijulukin paling komentar, paling sering berkomentar Indonesia. Pertanyaannya dia ngomentarin apaan kalau nggak ada bacaan? Hah? Enggak basic. Wah, kita kebingungan tuh jawab. Mungkin kalau ada di antara keajaiban dunia ini masuk tuh Indonesia. Tinggal kalau tambahin 1 lagi gitu di antara keajaiban Indonesia masuk. Heran ya. Makanya lihat dia
kreatifnya yang emang dasar basicnya nyela ya. Jadi umpama Idul Adha ada aja tuh lucu Idul Adha besok, gambar-gambar yang keluar berkaitan Idul Adha lucu ini ada tuh yang begitu-begitu tuh. Besok hari apa ada lagi keluar pemilihan presiden ada lagi lucunya gitu. Kalau buat nyela nomor 1. Cuman kalau buat kreatif baca itu udah nggak ada, nggak nafsu. Kalau kata ini Betawi bilang nggak doyan, dia baca nggak doyan, nggak mau dia itu, ya. Mati itu hikmah. Makanya jangan heran ada beberapa orang sekalinya dia berilmu apa segala macam, omongannya itu lagi, ulang lagi. Tempat lain sukses begini, diulang lagi. Kayaknya enak nih, diulang lagi. Dia punya ceramah lucu, kemudian di tempat lain sukses, orang lain pada ketawa, pada ini, dia pulang tuh kepikiran, kayaknya sukses sudah. Bisa diulang lagi tempat lain. Bacanya udah malas. Mau gimana? Dulu ada punya guru tuh di Timur Tengah, namanya banyak namanya Syekh Abdullah Al-Khuraifi. Itu dari subuh start sampai ketemu malam lagi. Ada pernah ikutin dia, encok loh, agak kuat. Dulu tua, ya artinya pas itu Andi waktu itu dari subuh ikut. Andi nginep di rumah dia. Jalan subuh ngajar di tempat yang berbeda-beda. Itu ngajar ya, bukan ceramah. Ngajar, ganti kitab lagi sampai malam. Ya istirahatnya paling lagi makan siang, ngobrol-ngobrol gini, Yuk mulai lagi pakai imamah. Lagi nih sampai malam mana kira udah istirahat nih, belum. Dibaca kitab tuh buat besok. Dia menikmati hidup itu. Tahu gak, di sampingnya baskom. Ini serius nih, anu bukan cerita bohong. Sampingnya baskom. Baca. Kalau umpama agak ngantuk dikit, dicelup mukanya tuh. Peluk. Ini lagi. Wah, kita nggak kuat gitu. Kita nungguin ngantuk ya, Bang. Kok lagi baca lagi. Dulu di Bangil Anda belajar, namanya ada Muhammad bin Ali As-Segaf. Itu kalau ngajar pagi-pagi matanya tuh udah merah. Matanya merah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari malam dia ngajar. Sekarang ada lagi, ya Allah nikmat dia punya hidup tuh ya. Itu bacanya luar biasa baca. Antum ukurannya gampang. Antum ketika lagi bergaul sama keluarga, sama teman ini, kelihatan deh orang yang mana baca, yang mana kagak. Dan kelihatan penghormatan keluarga dan teman kepada kita itu berbeda. Benar kalau kita memang ukurannya kalau kita baca, dia mempertimbangkan, ini baca. Ya itu dia. Nah ini mati hati kita kalau nggak diisi ilmu. Salah satu ayam 3 hari. Terakhir deh, itu dia. Jadi kesimpulannya, hati kalau udah mati susah. Apapun yang namanya mati itu susah udah. Ya. Lidah kita ini mati rasa, udah kan? Pastel nggak terasa, lontong nggak terasa. Pokoknya makanan yang nanti ini semua gitu, bayangin. Ketan nggak terasa semuanya, rawon nggak ada, mau nasi apa aja nggak bakal masuk. Kenapa? Mati rasa, semuanya mati. Namanya apa? Mati rasa hati. Ya sekarang yang mati rasa ini hati. Jadi kita mau nasihat kayak gimana, ada hikmah kayak gimana, ada ancaman demi ancaman hadis diceritain, nggak ngaruh, mati kok.
Mati rasa mau gimana? Mau duduk di majelis siapa yang ngisi ke, nggak bakal. Mati rasa. Jadi setiap ada nasihat yang mestinya buat dia itu kalau hidup, yang mestinya buat dia, ya Allah, iya benar tuh gue tuh. Ya Allah, iya di rumah kayak begitu. Ya Allah, iya tuh aneh suka begitu. Yang mestinya tuh itu hidup namanya. Kalau mati rasa orang lain, si itu tuh. Oh, gue tahu dia tuh ngomong gitu tuh. Nggak boleh ada kalimat buruk, akhlak buruk yang disampaikan sama siapapun pengajian. Kita centil-centil teman kita di depan. Si itu kayaknya kesindir tuh. Padahal dia lagi nyindir sih. Yamut, mati. Dan itu berapa kali buat kita. Makanya salah satu ayam yamut, mati. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Itu dia, makanya jangan sampai segala macam. Banyaklah nanti kita terlalu panjang untuk membahas tentang sebab-sebab matinya hati, itu banyak. Nanti insya Allah kita akan bahas minggu depan. Artinya itu dia, segala nasihat apapun yang ada di kitab, hadis-hadis Nabi, insya Allah kita bisa praktekin dengan baik. Dan terutama kita harus tabah, banget. Apapun kita mau marah, tahan, karena memang itu yang dipinta sama Allah. Anda punya teman pimpinan, dia kesel benar sama anak buahnya, sampai udah greget banget. Anda bilang, Anda nggak usah balas. Anda bilang, karena belum tentu dia tuh lagi ngejek, dia lagi dalam keadaan senang. Dia bisa jadi ngejek tuh, nyindir kita dalam keadaan sakit hati dia. Dan gak usah diturutin, turun level berarti. Sederajat kalau kita nurutin. Artinya kita dalam akhlak aja begitu. Kalau ada orang kurang ajar nih, umpama ini tadi lah kayak kasus temen tuh, nyindir gitu. Ini buat apa ngomong sama orang yang dengki, ngomong sama yang ini. Itu pasti ditujukan ke kita. Gak usah dibalas. Gak usah percaya. Karena belum tentu dia lagi menikmati, lagi senyum-senyum, lagi balas kita lagi, biar rasa loh. Bisa jadi justru karena kita nggak bereaksi, dia sakit hati. Dia tuh baru tenang kalau kita tuh bereaksi. Kalau umpama kita balas lagi, umpama, wah ada statusnya lagi, umpama contoh. Emang orang itu, wah itu dia menikmati justru. Justru dia lagi nungguin kita. Ini orang nggak bereaksi, nggak ini kagak kesindir, biarin aja. Jadi kita punya temen bos, pimpinan, disindir. Ada gambar, yang namanya bos tuh begini, yang namanya pimpinan tuh bukan kayak bos nyuruh, tapi leader, gitu. Tuh lihat nih dia percaya sama nanti, nggak usah iniin. Lagi tadi pusing dia. Makin gak ada reaksi, semakin gak ini. Semakin sabar, semakin ini. Ya. Masa ente kalah sama penyanyi itu Tulus? Dia semakin disindir, dikatain badannya gede, ini nyiptain lagu dia. Nyiptain lagu ini Gajah. Dia bilang, ya terima kasih itu udah katain anak ini, ternyata anak ente ngatain anak. Tandanya kan Gajah ingetannya kuat, suka belain. Itu yang nyindir makin sakit hati. Jadi sebuah lagu meledak, karyanya bagus, pusing. Artinya balaslah sesuatu. Kalau hati kita mantap, jangan dengan kebencian juga, tapi dengan kebaikan. Itu namanya sikap kita didasarkan dengan ilmu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa. Ada yang mau nanya gak? Enggak ya? Enggak ya? Alhamdulillah gak ada nanya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azim sultanik. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min salatin la turfa' wa min du'ain la yusma'.
اللهم اغننا بحلالك وحرامك عن معصيتك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد